Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Ulul Azmi dari semester 3 program studi manajemen pendidikan Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah tafsir dan hadis manajemen, yaitu dengan meresum 6 materi pada satu video. Langsung saja ke materi pertama yang berjudul Sejarah Manajemen dan Manajemen Perencanaan Pendidikan. Perkembangan bidang manajemen pendidikan itu berawal di Amerika Serikat pada abad ke-19, kemudian menyebar ke berbagai negara. Di Indonesia mulai dikenal pada penghujung abad ke-19 dan berkembang secara pesat pada tahun 2000-an setelah diberlakukannya desentralisasi pendidikan. Kemudian ada konsep manajemen pendidikan dapat dipahami dari 4 aspek, yaitu pertama, sebuah bidang ilmu terapan dari manajemen yang dikontekstualisasikan pada bidang pendidikan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pengelolaan berbagai sumber daya pendidikan. Yang ketiga, praktik manajemen pendidikan yang harus efisien dan efektif. Yang keempat, manajemen pendidikan diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Materi kedua yaitu tentang manajemen kurikulum, di mana manajemen kurikulum adalah proses usaha bersama untuk memperlancar tujuan pembelajaran, meningkatkan kualitas mengajar, serta seperangkat kemampuan untuk atau dalam mengelola kurikulum mulai dari perencanaan hingga evaluasi kurikulum. Apabila ada kegagalan dalam memanage sebuah kurikulum akan berakibat fatal pada keberhasilan dunia pendidikan. Oleh karena itu, sebagai penanggung jawab pendidikan harus bisa dengan baik dalam merencanakan atau melaksanakan dan mengevaluasikan sebuah kurikulum. Materi ketiga yaitu tentang manajemen ketenagaan pendidikan dan peserta didik, di mana manajemen ketenagaan pendidikan adalah suatu proses pengelolaan terhadap pendidik dan kependidikan sehingga tenaga pendidik dan kependidikan memiliki keahlian sesuai dengan tuntunan kerja secara profesional dalam aktivitas yang harus dilakukan ke dalam organisasi pendidik sampai berhenti. Kemudian manajemen peserta didik merupakan suatu unsur atau bentuk kegiatan-kegiatan pencatatan peserta didik dari awal masuk sekolah sampai dengan lulus sekolahnya. Selain untuk membantu kegiatan-kegiatan pencatatan, manajemen peserta didik juga dipergunakan untuk membantu kelancaran dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan. Kemudian ada tujuan manajemen peserta didik, yaitu mengelola segala aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik dalam proses belajar mengajar sampai menjadi alumni. Dari pembelajaran, maksudnya itu dari masuk pertama sekolah, kemudian pembelajarannya, penilaiannya, tentang peserta didiknya, kemudian sampai menjadi kelulusan atau menjadi alumni. Materi keempat yaitu tentang manajemen kelas dan manajemen sarana dan prasarana. Pentingnya manajemen kelas terdapat fungsi dalam manajemen kelas terdiri dari 4 aspek, yaitu pertama fungsi perencanaan kelas, fungsi pengorganisasian kelas, fungsi kepemimpinan kelas, dan fungsi pengendalian kelas yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian manajemen sarana dan prasarana baik diterapkan dapat menciptakan sebuah sekolah yang bersih, rapih, indah sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi guru maupun murid untuk berada di sekolah. Di samping itu juga diharapkan tersedianya alat-alat atau fasilitas belajar yang memadai secara kuantitatif, kualitas relevan dengan kebutuhan serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan proses pendidikan dan pengajaran baik oleh guru sebagai pengajar maupun murid-murid sebagai pelajar. Terakhir yaitu tentang manajemen pembiayaan pendidikan, di mana manajemen pembiayaan pendidikan adalah proses dalam mengoptimalkan sumber dana yang ada, mengalokasikan dana yang tersedia dan mendistribusikannya sebagai fasilitas atau sarana pendukung proses pembelajaran yang efektif dan efisien, di mana manajemen pendidikan ini digunakan untuk mengalokasikan atau
mengalokasikan dana yang harus disediakan di sekolah, baik dalam fasilitas, sarana yang bisa mendukung proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Kemudian di samping itu problematika juga, pembiayaan pendidikan juga ada problematikanya. Nah, problematika pembiayaan pendidikan di Indonesia yaitu terbatasnya sumber dana yang dapat digali, kemudian ada SDM yang bisa dikatakan belum memadai, kemudian ada daya dukung masyarakat sekitar yang rendah. Selanjutnya yang dimaksud dengan terbatasnya sumber dana yang dapat digali itu terbatasnya sumber dana yang dapat digali yaitu seperti SPP yang merupakan sumber dana tetap meskipun nominalnya tidak seberapa, namun mengingat kebanyakan madrasah atau berada di pinggiran kota atau pedesaan, dan 4 melayani pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga tingkat ekonomi kurang mampu. Kemudian yang kedua, maksud dari SDM yang bisa dikatakan belum memadai yaitu SDM yang bisa dikatakan selain keterbatasan pengetahuan mengenali sirkulasi dan pengaturan mengenai anggaran dalam pembiayaan merupakan suatu kekurangan yang menyebabkan tidak adanya analisis yang panjang mengenai bagaimana, mengapa, dan seperti apa pembiayaan itu dilakukan. Dan yang terakhir yaitu ada daya dukung masyarakat sekitar yang rendah. Padahal hal ini sangat penting mengingat masyarakat sebagai partisipan dan pendorong ke arah suksesi program lembaga pendidikan. Mungkin hanya itu saja resumen 6 materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.